Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kali ini kita akan membahas tentang pemrograman web dasar ya. Jadi dalam mata kuliah pemrograman web dasar kita nanti referensinya, nah kita bisa dari W3 School ya untuk membantu kita bagaimana sih untuk belajar web dasar ya. Nah, jadi sebelum kita melatih tentang CRUD ya, ada baiknya kita untuk bisa tahu nah apa sih referensi kita ya. Kita menggunakan W3 School ya. Di W3 School ini ada namanya Learn HTML ya, CSS, RW, dan browser dan lain-lainnya. Nah, sedangkan di references ya ini ada bagian HTML, CSS, ada programming ya, ada JavaScript, ada server side dan XML dan karakter sets ya. Yang kita butuhkan sekarang adalah kita bagaimana belajar namanya PHP ya. Nah, PHP dan di sini sendiri di PHP sendiri ya, ini ada banyak referensi ya. Ini tentang penggunaan array ya. Terus ada kalender, ada date, ada directory dan lain-lain. Nah, jadi ini kita harus paham bagaimana menggunakannya ya. Jadi yang pertama kita akan masuk kepada PHP array. Nah, bagaimana sih PHP array ya? Nah, jadi PHP array ini yang fungsinya untuk bisa kita mengelompokkan ya, mengelompokkan suatu data ya. Nah, ini ada banyak ya, ini ada macam-macam array ya. Nanti kita bisa coba semuanya arraynya. Yang penting kita tahu bagaimana mencoba salah satu dari array. Nah, jadi bagi adik-adik yang nggak punya yang masih belum terinstall XAMPP ya, ini kita bisa cobain menggunakan menggunakan phptester.net ya. Oke. Nah, atau kita bisa buka juga XAMPP-nya. Nah, dari misalnya XAMPP ya. Nah, ini kita coba cek di sini ya. Di sini kalau saya biasanya taruh XAMPP di bagian C. Dan ada XAMPP counter panel ya. Dan ini kita aktifkan ya. Nah, ini kita counter panel ya, biasanya gini, kita start ya. Nah, jadi gini. Nah, jadi perbedaannya antara kedua ini ya. Nah, ini langsung kita bisa ketik misalnya yang kayak gini ya, ada script ya dari PHP array function yang kita try yourself ya. Nah, jadi ini kita bisa langsung try ya. Nah, jadi di sini ya, di PHP ini ya, kita akan bisa langsung write code ya, seperti ini. Kalau kita untuk mengetes code-nya, kita langsung pilih PHP ke test code ya. Nah, maka dia akan muncul dan akan mengeksekusi apanya ini. Nah, jadi untuk yang pertama ya di PHP array ini ya, jadi ketika kita mengindeks suatu array ya, yang kita sebut dengan cars, nah kita bisa memasukkan variabel-variabel apa yang akan kita masukkan dalam si cars ini ya. Nah, jadi supaya kita memanggil variabel dalam array ini supaya bisa, maka kita akan diperlukan adalah namanya untuk memanggil urutannya ya, yang dimana nanti yang si Volvo ini dihitung dari 0 ya. Ini 0, ini 1, ini 2 ya. Jadi ini ya, ketika kita akan print ya tulisan itu, kita akan manggil variabelnya aja, urutannya aja gitu. Dari apa? Dari array dari suatu variabel cars ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalnya kita mau select BMW ya, jadi kita hanya mengganti namanya ya. Nah, ini kita ganti cuman tulisannya 1 ya. Kita coba run ya. Nah, ini bisa kan, ini kita BMW dan BMW ya. Nah, seperti ini ya. Nah, BMW kita ganti ini dan nah, ini kita ganti 0 ya. Nah, jadi ini kita ganti 1 ya. Nah, ini kita coba tes. Nah, jadi dia akan hasilnya seperti ini. Elect BMW. Nah, jadi misalnya gini ya. Nah, kita misalnya dalam suatu array ya. Nah, ini saya akan tampilkan array ya. Ini misalnya array-nya adalah misalnya ada kucing ya.
kucing ya, ada namanya burung ya, burung, angsa, dan apa ya, dan bebek ya. Nah, jadi hintsnya adalah tampilkan bebek ya. Nah, caranya gimana untuk menampilkan bebek ya, cukup kita menggunakan echo ya, kita buat cars ya. Nah, terus kita kasih ini ya, terus ini apa namanya, ini angsa, misalnya kita tampilkan bebek tadi ya, kita buat bebek ya, bebek. Nah, oke. Cars bebek ini gini ya, bukan kayak gini ya, ini salah ya, pastinya kita akan tahu, akan hitung ya, ini apa nih, ini berapa arenya, ini 0, ini 1 2 3 ya, berarti tampilkan angka 3 ya. Jangan lupa kita pakai semikolon ya. Jadi kita coba tes, nah apakah dia menampilkan bebek ya. Nah, dia akan menampilkan si bebek ya. Nah, seperti itu. Nah, Echo ini bisa bekerja untuk bisa menampilkan tulisan ya. Jadi kalau misalnya kita mau nulis, jangan kita tulis gini ya. Nah, tapi ini akan menyebabkan sintaksnya jadi error ya. Nah, jadi supaya dia bisa menulis ya, kita menggunakan namanya tanda petik gini ya. Misalnya saya suka ya, suka makan ya, makan bebek ya. Nah, ini jadi apa ya? Ini kenapa gini Pak? Ya, ini kenapa gini? Karena kalau kita menggabungkan string sama ini ya, kita nggak bisa gunakan seperti ini. Kita harus menambahkan namanya titik ya. Ini kita coba ya. Masih fatal? Ya, ini kayak gini. Saya suka makan bebek ya. Jadi kita akan mengkombinasikan namanya string dengan array ya. Nah, ini dia. Nah, seperti itulah dia cara untuk namanya kita menggunakan array. Pak, ada nggak array yang lain nih? Kita coba yang lain. Array-nya ya dalam W3 School. Nah, ini ada seperti ini ya. Nah, ini array. Ya, misalnya gini ya. Nah, ini array untuk angka ya. Nah, ini kita coba nih Peter ya. Peter. Oke, ini kita coba ya. Jadi kalau pakai ini kita menggunakan PHP start aja, tapi kalau yang bagi yang menggunakan apa namanya exam PP ini nggak masalah ya. Ini contohnya ya, jadi saya jelaskan. Jadi array itu bisa digunakan seperti ini ya. Nah, ini kita mendefinisikan suatu variabel ya yang dinamakan Peter ya. Nah, si Peter ini ya memiliki umur 35 tahun ya. Dan si Ben ini memiliki umur 30 tahun dan Joe ya memiliki 43. Jawabannya berapa umur Peter gitu. Ya gitu ya. Nah, jadi si echo ini yang tanda ini melambangkan bahwa ini variabelnya. Jadi kalau kita jalankan, dia pasti akan mengetahui umur Peter adalah umurnya 35 tahun ya. Nah, jadi gitu. Jadi notasi ini adalah menunjukkan bahwasannya ini adalah kemunculan ini gitu ya. Tapi ini kita akan munculkan ini sebagai namanya array yang memiliki nilai. Nah, jadi contoh ya, misalnya nah ini ada Ani. Nah, Ani ya. Ini Ani, pasangannya misalnya si Benny ya. Benny. Ani ya. Ani pasangannya Benny ya. Dan siapa? Si Benny ya. Misalnya si Bobby ya, Bobby ya. Nah, istrinya adalah si Aini ya, Aini. Dan misalnya si Joe adalah jomblo ya, Jones ya, jomblo. Nah, jadi kalau misalnya kita akan menunjukkan ini ya, jadi kita bisa coba lah. Ini kita coba menggunakan karakter ya. Nah, jadi si Ani ada suaminya adalah Ani ya. Nah, Ani ya, suaminya adalah, jadi kita akan manggilnya menggunakan si variabel age ya. Kita taruh di sini ya, ini bisa kita ganti ya jadi apa ya.
Nah, terus kita masukkan si Ani ya. Nah, ini adalah keluarga ya. Oke, kita tes. Nah, Ani adalah suaminya adalah Benny ya. Nah, Benny keluarga gitu ya. Jadi dia untuk bisa lah, bagian si Ani ini adalah memiliki si Benny gitu ya. Nah, itu dia untuk menggunakan namanya si array ya. Nah, ini masih banyak yang menggunakan array ya di sini ya. Nah, ini bahkan sampai untuk perulangan ya. Nah, ini kita coba yang terakhir untuk perulangan ya. Nah, ini untuk bisa kita gunakan ini nanti saya akan kita akan mempelajari tentang perulangan. Nah, jadi untuk melakukan perulangan ya mungkin biasanya kita menggunakan namanya, nah ini paham ya kira-kira ya. Nah, untuk melakukan perulangannya biasanya gini ya. Nah, ini perulangan ya biasanya kita lakukan ya. Kalau nggak salah ya, ini saya coba, saya ingat-ingat misalnya for ya. Terus misalnya kita kasih variabel i ya. Nah, misalnya variabel i sama dengan, nah ini kita mulai dengan 1 ya, i sama dengan variabel i ya, supaya dia bisa jalan ya dia harus lebih besar daripada misalnya variabel yang akan kita miliki, misalnya variabel c ya, dan i sama dengan ya, kan selalu namanya bertambah ya, misalnya i ya, variabel i sama dengan tambah-tambah ya gitu ya. Nah ini oke. Nah ini cara menggunakan for ya. Nah biasanya seperti ini. Oke. Nah jadi kalau kita definisikan c ya, c itu akan dia batasnya ya. Batasnya kita variabelkan c sama dengan misalnya 6 ya. Nah jadi dia akan mengelup sampai batasnya 6 ya. Kita coba akan kita try. Nah echo sama dengan i ya. Oke. Nah jadi dia akan menghitung dari 1 sampai 6 ya. Kita coba. Nah ini ada fatal error ya. Jadi di sini ada fatal error di mana nanti di sini kayaknya ada harusnya dari ini ya. Kita coba. Jadi apakah seperti ini gini ya? Coba. Jadi nggak muncul ya. Ini ada kesalahan mungkin dari codingnya ya. Karena C sama dengan C ya. Ini lebih besar sama dengan I plus plus ya. Kayaknya di sini ya. Kita coba lagi. Oke, nggak muncul seperti nomor 4 ya. Ini 4 kayaknya ada salah nih. Di sini dan C. Jika I lebih besar dari C maka juga akan bertambah. Ya. Nah, coba notasinya ya. Ini kita harus coba notasinya dulu. Nah ini ya seperti ini. Jadi tadi salah ya karena dia nggak bisa karena memang betul jawabannya I memang lebih kecil daripada C ya. Melainkan yang benar adalah I lebih kecil daripada C, itu adalah kondisinya true, maka dia akan ngeloop sampai angka 5 ya. Melainkan kalau seperti ini ya, misalnya kita balik tadi notasinya maka dia nggak jalan ya, maka I sama dengan lebih besar sama dengan C itu adalah not true ya, itu adalah tidak benar ya. Ini lagi loading ya, mungkin agak lama ya internetnya. Nah itu dia. Jadi teman-teman ya, jadi kalau ini nggak jalan deh, di loading ya. Jadi seperti itu dia supaya apa? Mungkin kalau teman-teman bisa menjalankan pakai PHP admin sih lebih seru ya. Kita coba di sini ya untuk testingnya. Jadi ini ada kita gunakan localhost ya. Ini ada kita
pastinya kita akan menamakan suatu folder ya. Nah ini adalah area workspace-nya ya. Jadi kalau kita mau membuat folder baru ya untuk namanya aplikasi kita tinggal menambahkan namanya ini ya, foldernya sendiri ya. Misalnya latihan 1 ya, latihan 1 ya. Nah ini kita coba di sini ya. Tadi kan loadingnya lama jadi kita nggak sabar ya. Nah ini ya. Nah ini PHP ya, PHP ya. Nah jangan lupa nih ya diganti juga indeks ya, indeks, supaya dia langsung mengarah kepada ini index.php. Ini dia, ini jadi index.php ya. Jadi ini tinggal kita copy aja ya, kita berjalan di text editor yang namanya si notepad ya. Tadi kita buat tadi variabelnya adalah, nah misalnya kita taruh tadi ya, kita ulang nih ya. Nah ini misalnya kita taruh adalah variabel C tadi ya, C sama dengan misalnya 4 ya. Nah jadi kalau sementara for ya, kalau kita melakukan perulangan ya, nah nanti itu kita gunakan for sama dengan i sama dengan ya, i sama dengan misalnya 1 ya. Nah, jadi i ya kita harus buat ini, kita harus bandingkan ya, i lebih kecil daripada variabel C ya, misalnya supaya bisa ngitung dari 0 dari 1 2 3 ya. Nah jadi dia akan kita buat, dia akan tiap pertambahannya ia akan melakukan pertambahannya ataupun perjumlahan ya. Nah seperti ini ya. Terus kita bisa echo ya sama dengan i ya. Nah ini kita bisa echo, dan kita akan coba ya untuk bisa ngetesnya di localhost ya, atau bisa adik-adik yang gampangnya klik ini aja ya. Nah ini kenapa bisa gini, nanti kalau misalnya adik-adik klik localhost biasanya nanti ada tampilan taskbarnya ya. Nah ini harus dihapus, namanya di bagian HTTP docs-nya ini nanti ada namanya index. Nah, itu harus dihapus supaya dia muncul seperti ini. Yang itu tinggal klik ya, kita udah langsung bisa play. Nah jadi kita perbaiki ya, ini seperti ini ada error di bagian sini, kita harus tambah namanya semikolon ya, karena kalau kesalahannya syntax error berarti ada kesalahan namanya notasi ya. Nah ini ada di line 3 ya, di line 3 ini ada salah. Nah ini ada 1 2 3 ya, variabel i nya itu setiap variabel harus pakai tanda koma ya. Nah ini dia langsung menggambarkan dah 1 2 3 ya. Nah itu dia untuk menggunakan namanya si for ya. Nah bagaimana tadi kalau for-nya itu adalah array ya. Nah jadi for-nya array itu adalah seperti ini ya. Jadi kita tahu cara kerja dari for ya. Dari kerja dari for adalah kita harus memetakan namanya variabel awal itu sebagai adalah inisial variabel ya. Dan variabel ini adalah bagian dari yang pembandingnya, dan x plus ini adalah namanya bagaimana kita akan bisa menambahkan namanya variabel-variabel lainnya gitu ya. Nah, jadi untuk bisa menggunakan itu ya kita akan bisa mengkopaskan ke sini ya. Nah, ini kita harus depannya harus pakai tanda PHP supaya dia bisa walk-in ya. Oke. Nah, ini kita bisa seperti ini. Nah, jadi kita akan coba ya, kita apply ya. Jadi dia akan meloop apa yang di dalam variabel si chars-nya ya. Jadi chars ini akan diekokan ya, akan di print berdasarkan ini. Nah, jadi kalaupun nanti kita akan buat nih variabelnya lain, namanya misalnya ada misalnya Toyota, ada Bajaj gitu ya. Nah, Bajaj. Nah, jadi ini akan memunculkan namanya siapa? Si dari ini ya. Nah, jadi ini ada apa namanya? Ada namanya rumus baru ya, ini adalah count-nya. Count ini gunakan untuk bisa menghitung berapa jumlah ini. Jadi jumlah dari array ya, ataupun jumlah suatu data ya. Jadi misalnya 1 2 3 4 ya. Ini kita menggunakan namanya count ya. Nah, count ini juga bisa
kita gunakan ya untuk menghitung banyaknya nanti variabel dalam database ya. Nah itu. Jadi seperti itu. Nah ini kita akan ngitung dia berapa banyak ya. Jadi kalau misalnya kita echo, kalau kita echo si count ya, echo count ya, maka dia akan menghasilkan namanya ini. Oke, ini syntax error ya biasa ya, karena dia nggak tahu nih ini apa ya, variabel atau apa ya. Nah ini, jadi ini variabel nggak diketahui ya, padahal dia sini adalah si arleng ya, bukan si code nya kita panggil, tak melainkan si arlengnya. Karena itu adalah fungsi untuk menjalankan si code ya. Nah, si hitung ya. Oke, nah ini dia. Jadi dia jumlahnya 4 data. 1, 2, 3, 4. Nah, cukup sekian dan terima kasih. Silahkan like, follow, and subscribe jika tutor ini sangat berguna. Nah, nanti silakan kerjakan tugas yang saya berikan ya agar melatih kita dalam mahir dalam pemrograman web. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.